wabarakatuh. Saudara-saudara, hampir semua kita tahu teori kasih. Hampir semua kita selalu mengatakan kasih. Pemuda-pemudi yang sedang berpacaran selalu mengatakan, aku kasih padamu. Namun jujur, kita harus jujur. Kata-kata teori kasih semua kita sudah pasti. Namun prakteknya, pada suatu pagi, saya mendengar khotbah pendeta. Bukan pendeta di GKI Sumut, tapi pendeta di Jawa. Dalam khotbah pendeta itu dia mengatakan, ada satu pendeta di jemaat, karena sudah 3 bulan, dia berkhotbah, kasih. Maka bulan berikutnya, setiap dia khotbah, diprotes oleh jemaat. Selesai khotbah, diprotes oleh jemaat. Minggu berikutnya selesai khotbah, diprotes oleh jemaat. Lalu terakhir, kata pendeta yang diprotes, saya akan terus berkhotbah tentang kasih, sebab sampai sekarang saya belum melihat praktek kasih di jemaat. Barulah terdiam semua. Rupanya pendeta ini sungguh bagus. Dia memperhatikan jemaatnya, dia praktekkan kasih atau tidak. Nah, hari ini, pada Paskah ke-6, itu berarti nanti hari Kamis sudah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan dituntun benar-benar mempraktekkan kasih, tidak hanya dalam kata-kata. Wah, kalau sekarang ibu-ibu yang seragam ini disuruh menyanyi hari ini, tiba-tiba kasih itu adalah apa? Hafal semua ya. Tapi prakteknya dalam pasangan hidup. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, ketaatan adalah tindakan kasih. Coba kita renungkan. Ketaatan itu adalah tindakan kasih. Tidak hanya kata-kata doang. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus. Dari sejak kecil, Yesus sudah taat kepada aturan-aturan agama. Dan setelah dia mulai bekerja, dia juga menunjukkan ketaatan kepada perintah-perintah Allah yang harus dia lakukan. Dia dengan taat mengalami semua penderitaan, cercaan, hinaan, pukulan, bahkan mati disalibkan. Taat terus.
Kenapa dia taat? Dia membuktikan bahwa dia mengasihi anak-anak Tuhan. Dia mengasihi manusia berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Saudara-saudara, pasti yang diharapkan lewat khotbah ini, kita akan melakukan tindakan kasih dan taat. Jadi setelah kita selesai ibadah ini, kita pulang, kita harus menjadi manusia lebih baru daripada minggu yang lalu, yaitu menunjukkan tindakan kasih dan taat. Harus berubah. Kenapa? Karena kita harus meneladani Yesus. Kita sudah disebut Kristen, pengikut Kristus, bukan yang bertentangan dengan kehidupan Kristus, tapi yang mengikuti cara hidup Kristus dalam ketaatan kepada Bapa. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saya angkat satu ilustrasi. Ada pemuda-pemudi di sini, coba tunjuk tangan. Jangan ragu. Siapa yang ragu, dia nanti disuruh menjawab. Pemuda-pemudi, kalau nggak tunjuk tangan berarti sudah kawin ya. Baik. Saya buat satu ilustrasi, dengarkan baik-baik dan harus tahu jawabnya. Ada seorang bapak, katakan sajalah marganya Ginting, supaya jangan ada yang tersinggung. Ada anaknya 3 laki-laki. Ketiga-tiga anaknya ini ke sekolah. 1 kelas 4, 1 kelas 5, 1 kelas 6. Biasa kan seorang bapak sebelum anaknya berangkat sekolah diberikanlah nasihat-nasihat. Ibu-ibu ini kalau anaknya ke sekolah, nasihat apa yang disampaikan? Atau enggak sempat memberi nasihat? Oke. Bapak ini bilang kepada ketiga anaknya. Ya. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Nasihatnya sama. Isi nasihatnya agak gaya kali lah bikinnya karena bapak ini ginting. Anakku, apa Pak? Kalau nanti di sekolah ada temanmu ngasih bonbon, jangan terima ya. Hanya itu nasihat. Kalau ada temanmu ngasih bonbon, jangan terima ya. Gak disebutkan bahaya ada di dalam racun atau apa dan sebagainya. Tidak disebutkan. Berangkat mereka ke sekolah. Betul, sampai di sekolah ada teman baik mereka ini. Dijumpainya anak yang pertama dikasih bonbon. Ini bonbon lah. Hati-hati pemuda ya. Jawaban anak yang pertama, kami taat kepada orang tua. Sudah diingatkan tidak boleh menerima bonbon. Nanti kami takut dihukum. Oke, gak jadi diterima bonbon.
dikasih kepada anak yang nomor 2. Nah, halo kawan, ini bon-bonnya. Toh anak nomor 2 tidak mau. Nanti kalau kami taat, nggak menerima bon-bon ini, Bapak akan mengasih hadiah. Lalu yang ketiga, wah ini masih kelas 4 SD, paling tolol mungkin ini, atau paling pintar. Halo kawan, aku punya bon-bon, nah aku mau berbagi. Jawab anak yang nomor 3 yang baru kelas 4, maaf, kami taat kepada perintah orang tua. Tidak bisa menerima bon-bon dari teman-teman yang lain. Sebab segala sesuatunya sudah disiapkan ayah kami kepada kami. Oke, saya sekarang mengangkat tadi 3 macam yang diberikan bon-bon dengan menjawab takut kena marah. Yang kedua, toh nanti kami akan dapat hadiah. Yang nomor 3, kami semua sudah disiapkan untuk kebutuhan kami. Coba Tuhan tunjuk tangan pemuda-pemudi. Jawaban yang nomor berapakah Anda mau? Padahal sudah kusediakan bon-bon hadiahnya untuk kuliah. Ya, nggak bohong, bawa tadi bon-bon hadiah yang tahu menjawab. Ini bon-bonnya. Ya. Coba pemuda-pemudi, jawaban yang nomor berapa Anda pilih? Ya. Nomor 3, siapa yang jawab itu? Oke, nggak usah sekarang, nanti minta bon-bonnya dari aku. Kenapa jawaban ini nomor 3? Sebelum saya jawab, inilah situasi jemaat Gunung Sinabung. Tiga macam anak ini setidak-tidaknya situasi jemaat Gunung Sinabung. Yang pertama, dia menunjukkan ketaatan, rajin ke gereja, rajin ber-PA, rajin latihan kor, dan lain sebagainya. Kenapa? Takut kalau Tuhan marah. Bisa ada penyakit dalam rumah tangga, bisa nggak ada rezeki, bisa ini. Karena takut baru taat. Itu situasi kita yang harus disisihkan. Lakukanlah kasih itu bukan karena takut kena marah, bukan karena takut nanti kalau datang penyakit, bukan kalau takut nanti kalau jualan tidak laris dan lain sebagainya. Jangan. Gak usah tunjuk tangan. Ada yang ngaku seperti dalam hati kan? Tunjukkan ketaatan, karena takut kalau nanti Tuhan marah. Kok yang kita ikuti Tuhan yang marah-marah? Allah itu kasih kok. Nah, yang kedua, situasi anak tadi adalah situasi di jemaat Gunung Sinabung. Kalau taat akan dapat hadiah. Kalau saya taat melakukan firman Tuhan, maaf bukan tujuan saya hanya yang jualan. Jualan mungkin makin laris. Kalau saya takut kepada Tuhan, tanam padi, buah padi akan banyak dan lain sebagainya. Jangan lakukan ketaatan kalau tujuan mendapatkan hadiah dari Tuhan. Terlambat itu.
Yang pasti Allah sudah duluan memberkati. Karena itu taat. Saudara-saudara, yang ketiga, anak ini tadi taat karena segala sesuatu memang sudah disiapkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Ini yang harus kita yakini. Silahkan Anda bekerja keras, silahkan Anda berusaha keras dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan yakinilah dia akan memperlengkapi segala sesuatunya. Saudara-saudara, saya masuk sekarang kepada ayat Alkitab. Kita mulai dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau ya Allah ya Tuhanku, coba kita pelajari apa perintahnya. Taatkah kita dalam perintahnya itu atau tidak? Jangan-jangan di tengah-tengah keluarga Kristen di jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung, keluarga A berkata, aku kasihi Tuhan. Keluarga B berkata, aku kasihi Tuhan. Tapi ini saja bisa sering terjadi bahwa keluarga A atau keluarga B masih selalu mengejek, menfitnah, dan lain sebagainya. Itu semua pekerjaan yang tidak berguna. Jadi, baiklah kita dengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pasti bahwa ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku akan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, bukan kata-kata aku mengasihi engkau yang harus dipegang oleh Yesus. Tetapi yang dipegangnya adalah perintah yang dia berikan itu kita jalankan atau tidak. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang mampu melakukan perintah Tuhan itu semua? Tidak ada. Saya yang di atas mimbar ini pun tidak mampu. Itu Allah tahu. Allah tahu bahwa kita tidak mampu. Karena itu, ketika Yesus sebelum terangkat, dan dia memberitakan bahwa dia akan naik ke surga, dia mengutus seorang penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan bekerja menolong kita bersama-sama. Ya. Ketika kami sermon hari Jumat yang lalu, saya memperkembangkan dengan pertanyaan, bagaimana? Pernahkah Bapak mendengar Roh Kudus bicara kepada Bapak? Enggak. Dan jangan kita harapkan Roh Kudus itu ngomong begitu seperti itu pada kita, tidak. Tetapi Roh Kudus itu akan bekerja lewat firman yang telah kita dengar. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan seperti ini, dengarkanlah dengan baik.
Dan ketika kita minta, ya Roh Kudus tuntunlah aku, ingatlah kembali firman itu. Sudah kita dengar, kita lakukan atau tidak? Buat Tuhan tidak berguna pendengar firman. Buat Tuhan yang berarti adalah pelaku firman. Saudara-saudara, kemudian di sini juga dinyatakan keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam Bapa. Yesus itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Ini yang membuat suatu jaminan bagi kita. Itu berarti kalau seperti itu, kemana Yesus berangkat, kita akan ikut ke sana. Waktunya belum sekarang. Itu satu jaminan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Nah, hal ini lewat kesaksian ayat 17, dunia tidak mengenal itu. Itulah bedanya kita. Tampil beda kita dengan dunia. Kenapa? Yesus itu adalah kehidupan dan hidup. Dan kita sudah dijaminnya adalah akan mendapat suatu kehidupan. Itu kita imani. Lalu orang yang di luar sana, dalam arti di luar Kristus, dia tidak mengerti itu. Saudara-saudara, adalah suatu hal yang indah pernyataan Yesus di sini. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Indah sekali hidup orang Kristen. Kenapa? Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita. Jadi ada satu kekuatan yang tidak didapatkan orang lain. Bahwa Roh Kudus itu akan menolong. Nah, yang kedua, janji yang indah yang disampaikan oleh Kristus, yaitu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Mungkin beberapa di antara kita sudah dapat merasakan bagaimana perasaan seorang yatim piatu ketika dia kecil. Kalau sudah besar kayak aku ini, nenek-nenek, kakek-kakek, ya sudah yatim piatu lah. Saya membayangkan dan melihat anak kecil yang yatim piatu. Karena saya harus menahan air mata, karena kata dokter waktu operasi, jangan keluar air mata. Kalau enggak dengan mengucapkan yatim piatu pun saya sudah mau menangis. Begitulah ngerinya. Lalu Yesus jadikan, aku tidak meninggalkan kamu seperti itu. Jangan takut, jangan menangis, jangan sedih, jangan susah. Dia akan tetap menemani kita. Sampai akhir zaman, dan dia sangat setia.
Saudara-saudara, Allah telah lebih dahulu taat dan setia terhadap seluruh ciptaannya. Allah telah terlebih dahulu taat dan setia terhadap seluruh ciptaannya. Nah, ini sesuatu yang sudah kita akui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menunjukkan kesetiaannya terhadap seluruh ciptaannya. Dan terutama kepada manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia berhak menuntut umatnya supaya taat dan setia. Yesus dalam perikop ini menuntut umatnya taat dan setia dalam segala hal. Dalam hal rumah tangga, suami atau istri, dia dituntut taat, setia karena kasih. Jangan karena di luar itu. Suami taat kepada istri karena kasih, istri taat kepada suami karena kasih. Jangan karena egoisnya. Nah, jangan. Tapi benar-benar karena kasih. Kasih yang nyata dan tidak pernah berakhir. Nah, tidak pernah berakhir. Kecuali pasangan suami atau istri yang sudah pisah karena meninggal. Nah, karena itu Bapak Ibu yang masih punya pasangan, hari ini coba perbaiki ketaatan dan kesetiaan dalam kasih di dalam rumah tangga masing-masing. Itu dijamin kita akan menjadi lebih bahagia. Tapi kalau kita tuntut ketaatan dan kesetiaan itu karena egois kita, itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketaatan Allah kepada umatlah yang menjadi dasar bagi umatnya untuk taat kepada Allah. Dan coba kita lihat. Ketaatan Allah kepada umat ini yang menjadi dasar ketaatan kita kepada Allah. Sudah mencontoh. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah bilang ya kita contohlah pendidikan diri itu enggak. Yang harus kita teladani adalah ketaatan karena kasih di dalam Yesus Kristus. Kita terapkan. Kita terapkan. Nah, ini nanti akan terjadi suatu perubahan situasi rumah tangga. Bersukacita kita semua. Sekarang yang menjadi masalah. Apakah umat Kristen, apakah jemaat Gunung Sinabung dapat melihat ketaatan Allah dalam berbagai situasi kehidupan yang dialami di dunia ini. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, atau ketika ada orang menghadapi masalah anak, atau ketika ada orang
menghadapi masalah tentang orang tua atau mertua, ketika ada orang mengalami sakit penyakit, masihkah dapat kita melihat bahwa kesetiaan Allah itu masih tetap menyertai kita? Kadangkala akhirnya terlupakan. Karena itu jangan pernah ada orang yang menutup hati untuk masuknya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita supaya kita kuat dan dapat tahan untuk mewujudkan ketaatan dan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan baca ulang sebagai penutup ayat 15 dan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia di dalam dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini suatu janji yang indah dan perintah yang indah dan wajib. Perikop ini menyatakan bahwa ya, yang akan dikasihi oleh Yesus Kristus adalah mereka yang mau mengasihi dia dan menuruti perintahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perintah Yesus tidak cukup hanya hari ini. Karena itu Jemaat Gunung Sinabung saya ajak, mari rajin berPA. Apakah itu PA wilayah? Apakah itu PA komisi? Mari rajin beribadah, berminggu ke gereja. Kenapa? Ya orang yang seperti itulah yang akan dia kasih. Dan kepada orang yang seperti itulah dia tinggal di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh kita mulai.